Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fitra Nugraha. Di sini, saya akan mempresentasikan terkait dinamika pengelolaan BUMD. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk lebih mengetahui dan menambah wawasan saya secara mendalam terkait dinamika pengelolaan BUMD dan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester ganjil. BUMD merupakan aset penting bagi pemerintah daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. BUMD dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah dan berusaha meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Terdapat dua bentuk badan usaha milik daerah. Yang pertama, perusahaan umum daerah. Perusahaan umum daerah atau Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Yang kedua, perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Selanjutnya, pelaksanaan corporate governance dalam pengelolaan BUMD. Pelaksanaan corporate governance dalam pengelolaan BUMD, baik yang berbentuk Perumda maupun Perseroda, pada dasarnya menggabungkan teori dan praktek, termasuk nilai-nilai perusahaan dan tujuan internal dan struktur perusahaan serta peraturan dan ketentuan eksternal yang berhubungan dengan korporasi. Struktur perusahaan dibagi menjadi dua model, yaitu yang pertama ada Anglo-Amerika. Anglo-Amerika ini lebih menekankan pada pemenuhan kepentingan pemegang saham dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang kedua ada Continental Model. Continental Model ini lebih menekankan pada pemenuhan kepentingan para pihak yang lebih luas, tidak hanya pada pemegang saham, namun bisa pada stakeholder-nya. Selanjutnya, masih melanjutkan yang tadi pengelolaan BUMD. Pengelolaan BUMD pada prinsipnya dapat mengadopsi kedua model tersebut. Model Anglo-Amerika yang menekankan pada pemenuhan kepentingan pemegang saham dapat dijadikan penekanan pada pengelolaan BUMD, khususnya yang berbentuk perumda, yang seluruh modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintahan daerah, sehingga tujuan utama pengelolaan perumda yang berbasis pada kegiatan bisnis yang menguasai hajat hidup masyarakat luas dapat terpenuhi tujuannya dan mampu memberikan return investasi yang sudah ditanamkan oleh pemerintah daerah. Adapun continental model yang lebih menekankan paradigma yang luas, tidak hanya memenuhi kepentingan pemegang saham, namun lebih luas juga mencakup kepentingan stakeholder. Selanjutnya, ada permasalahan pokok yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD. Yang pertama, ada permasalahan payung hukum pengaturan BUMD. Berkaitan dengan payung hukum pengelolaan BUMD, terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Yang kedua, permasalahan manajemen pengelolaan. Dalam pengelolaan BUMD, permasalahan utama yang dihadapi oleh pengelola BUMD adalah belum semua BUMD menerapkan sistem dan pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, ataupun berdasarkan prinsip good corporate governance. Kendala ini dikarenakan struktur dan karakteristik BUMD di tiap-tiap daerah berbeda.
Yang ketiga, permasalahan sumber daya manusia. Dalam pengelolaan badan usaha milik daerah, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai sumber daya manusia yang mengelola BUMD sendiri. Masalah utama dalam pengelolaan BUMD ada pada ketidakmampuan sumber daya manusia yang mengelola dan kompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukan dan penentuan pihak yang mengelola BUMD. Yang keempat, permasalahan pengawasan dan pembinaan BUMD. Dalam hal pembinaan dan pengawasan kinerja BUMD dilakukan berdasarkan jenis BUMD itu sendiri. BUMD yang berbentuk perseroan pengawasan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan untuk Perumda dilakukan oleh Dewan Pengawas. Dalam rangka pembinaan dilakukan sesuai dengan struktur dan organisasi serta pemerintahan di masing-masing pemerintah daerah. Yang kelima, permasalahan restrukturisasi BUMD. Dalam rangka peningkatan kinerja dan optimalisasi peran BUMD diperlukan restrukturisasi dalam pengelolaan BUMD. Restrukturisasi BUMD dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi terkait dengan pengelompokan bentuk, jenis, dan karakteristik BUMD. Selanjutnya ada strategi BUMD. Dalam rangka pengelolaan BUMD secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, serta sesuai dengan tujuan revitalisasi BUMD, maka diperlukan sebuah strategi pengelolaan BUMD khususnya yang berbentuk perseroan dengan menggunakan strategi pembentukan perusahaan grup. Strategi pembentukan perusahaan grup tidak dapat dilepaskan dari realitas bisnis yang terjadi ketika pengelolaan usaha melalui konstruksi perusahaan grup dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan tunggal. Secara umum, ada dua alasan utama pembentukan atau pengembangan perusahaan grup. Yang pertama, alasannya yaitu sebagai upaya mengakomodasi peraturan perundang-undangan. Alasan yang kedua adalah sebagai upaya strategi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai konstruksi perusahaan grup. Selanjutnya ada alternatif model pengelolaan BUMD. Yang pertama, pengelolaan BUMD non-persero. Konsep pengelolaan BUMD non-persero dengan konsep swakelola mandiri. Konsep pengelolaan BUMD non-persero ini menggunakan sistem pengawasan ataupun pembinaan secara bertanggung jawab dan intensif. Dalam mewujudkan kondisi tersebut diperlukan kebijakan yang sifatnya eksklusif. Eksklusif di sini diterjemahkan dalam pengelolaan BUMD non-persero dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan langsung oleh pemangku kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan intervensi kebijakan dengan menerbitkan peraturan kepala daerah baik pengaturan gubernur atau wali kota atau bupati yang secara substansi mengatur tentang rencana strategi BUMD tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pengelolaan BUMD persero dapat dilakukan dengan konsep perusahaan grup dengan model holding company dengan beberapa tipe. Salah satunya adalah prosedur terprogram dengan grup usaha kombinasi dipilihnya model holding company. Dengan tipe prosedur terprogram didasari berbagai pertimbangan tipe dan karakter jenis usaha yang ada di pemerintah daerah, serta berdasarkan penggolongan usaha yang ada di daerah. Tupan. Kesimpulan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan BUMD dan membaginya ke dalam bentuk perumda dan berseroda. Di sini terdapat permasalahan, yaitu terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Belum semua BUMD menerapkan sistem dan pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ataupun berdasarkan prinsip good corporate governance. Dikarenakan struktur dan karakteristik BUMD di tiap-tiap daerah berbeda. Ketidakmampuan SDM yang mengelola dan kompeten di bidangnya dikarenakan dalam proses pembentukan dan penentuan
pihak yang mengelola BUMD banyak bersinggungan dengan kepentingan para pihak baik di tingkatan eksekutif maupun legislatif. Keberhasilan dalam bidang pengawasan dan pembinaan BUMD tersebut tergantung dari goodwill dari pemangku kebijakan dan sebaliknya diperlukan restrukturisasi dalam pengelolaan BUMD. Restrukturisasi BUMD dapat dilakukan dengan inventarisasi terkait dengan pengelompokan jenis, bentuk, dan karakteristik BUMD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.